Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Iya. Pada pertemuan kali ini, kakak akan membahas tentang materi uang, kebijakan moneter, dan inflasi. Tentu kalian sudah familiar dong dengan kata-kata tersebut. Pembahasan pertama, kakak akan bahas tentang uang. Sebelum kakak bahas, tahu nggak kalian pengertian uang itu apa? Ada yang tahu? Pengertian uang itu apa? Alat jual beli, alat tukar. Nah, itu benar. Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum dalam suatu perekonomian untuk transaksi jual beli. Ya. Uang adalah alat tukar dalam perekonomian untuk bertransaksi jual beli. Syarat uang sendiri secara teknis satu, tahan lama. Dua, mudah dipahami, mudah dibawa. Ketiga, nilainya stabil. Sejarah uang ada namanya barter, terus uang logam, kemudian ada uang kertas. Tahu nggak kalian uang sistem barter itu yang kayak gimana? Ada yang tahu? Tahu nggak? Sistem barter itu adalah suatu pertukaran barang yang nilainya disepakati oleh kedua belah pihak, di mana orang yang pihak pertama dengan pihak kedua menyepakati nilainya, nilai barang itu sama. Misalnya karena contoh kan gini, kakak punya 2 ton beras, kemudian yang pihak B mempunyai barang itu dia 2 ton daging. Terus kakak mau menukarkan 2 ton beras kakak dengan 2 ton daging. Tapi untuk menemukan menyepakati nilai itu sama-sama mau untuk mempertahankan barangnya itu sulit. Maka jarang ada yang mau. Dan karena nilainya juga kadang orang menganggap nggak setara gitu antara beras dan daging. Maka dari itu sistem barter ini dia gagal. Maka beralih ke sistem uang logam. Dan uang logam ini sendiri pun juga gagal. Kenapa? Karena uang bahan untuk pembuatan logam itu semakin menipis. Maka kita sekarang kenal dengan namanya uang kertas. Kita pakai uang kertas karena dinilai
pertama ada tingkat pendapatan, yang kedua tingkat harga umum, yang ketiga ekspektasi, yang keempat selera masyarakat. Di mana faktor-faktor yang melakukan permintaan untuk tingkat pendapatan? Jika pendapatan masyarakat itu tinggi, maka masyarakat membutuhkan banyak uang untuk membeli barang dan jasa. Begitu juga dengan faktor-faktor lainnya. Kemudian lanjut, kita langsung dulu ya. Teori permintaan uang. Teori permintaan uang ini terbagi dua. Satu, teori klasik. Kedua, teori modern. Di mana teori klasik ini diperkenalkan oleh David Ricardo dan Irving Fisher. Kedua teori ini menyatakan, yang pertama untuk David Ricardo, permintaan uang itu berbanding lurus dengan jumlah uang beredar dan dirumuskan M sama dengan K kali T, di mana M sama dengan jumlah uang yang beredar K sama dengan konstanta. Oke, teori penawaran uang sendiri ada dua. Pertama, teori penawaran uang tanpa bank dan teori penawaran uang modern. Di mana teori penawaran uang tanpa bank itu dia membuat standar emas sebagai alat pembayaran sah. Kemudian banyak atau sedikitnya jumlah uang yang beredar itu tergantung dari ketersediaan emasnya yang ada di masyarakat. Kemudian teori penawaran uang modern itu adalah otoritas pemerintah seperti bank sentral membuat kebijakan untuk menghasilkan uang primer, yaitu uang kertas, sebagai alat pembayaran uang yang sah. Kemudian ada namanya uang sekunder atau berupa bayar giro atau cek yang dikeluarkan oleh bank umum sebagai alat pembayaran yang sah. Oke. Selanjutnya kita akan bahas
pada saat F0, jumlah uang yang beredar, jumlah uang yang ditawarkan ada di F0. Kemudian pada saat suku bunga ditingkatkan menjadi F1, maka jumlah uang realnya menjadi F1. Oke, kita lanjut ya, D. Untuk pendengarannya, gambarnya kurang lebih seperti ini ya, D. Jadi artinya jika jumlah uang beredar semakin tinggi tingkat suku bunga, maka jumlah uang yang beredar akan semakin banyak yang ditawarkan ya. Jumlah uang yang ditawarkan akan semakin banyak. Kakak buat contoh soal ya, D. Apabila kurva penawaran uang bergeser ke kanan, maka dapat disimpulkan jika kurva penawaran uang bergeser ke kanan, maka terjadi penambahan jumlah uang yang ditawarkan. Jadi kita akan bahas tentang kebijakan moneter ya. Ada yang tahu ya adik-adik kalau kebijakan moneter itu apa? Ada yang tahu? Oke, kalau jelaskan ya, kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang mengatur tentang jumlah uang yang beredar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kebijakan moneter ini terbagi dua. Ada yang namanya kebijakan moneter ekspansif. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif itu adalah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang beredar jika jumlah uang yang beredar
juga lebih mudah mengingatnya. Karena sebelum ke tabelnya ada 5 kebijakan pemerintah dalam membuat kebijakan moneternya dan 5 langkah. Pertama itu yang dikenal dengan namanya politik diskonto. Politik diskonto itu adalah naik atau turunnya suku bunga karena untuk mengatasi jumlah uang yang beredar ya, Dek. Yang kedua ada namanya operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka ini adalah jual atau beli surat berharga. Yang ketiga ada namanya cash ratio. Pemerintah membuat kebijakan ini untuk naik atau menurunkan cadangan kas minimumnya. Yang keempat ada namanya kebijakan kredit. Di mana pemerintah menaikkan, memperketat atau memperlonggar syarat pemberian kredit. Yang kelima ada namanya himbauan moral. Di sini pemerintah membuat kebijakan untuk menghimbau masyarakat untuk mempengaruhi perilaku ekonomi. Oke adik-adik, sampai sini ada yang ingin adik-adik tanyakan? Agak tahu. Oke, kalau gitu kakak nanya. Jika kalau kita suatu perekonomian suatu perekonomian di suatu kota mengalami inflasi, kebijakan moneter apa yang pemerintah terapkan? Kira-kira ekspansi atau kontraktif? Kontraktif. Iya betul adik-adik. Ya, ketika terjadi inflasi, maka pemerintah menetapkan kebijakan moneter kontraktif karena jumlah uang yang beredar di masyarakat itu terlalu banyak. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang inflasi. Apa itu adik-adik yang dimaksud dengan inflasi? Ada yang tahu?
ada Penilaian dan penurunan nilai mata uang. salah. Jadi Yang benar itu adalah kenaikan harga secara umum terus menerus. Ya, oke. Kenaikan harga secara umum terus menerus. Inflasi berdasarkan tingkat keparahannya yang pertama ada inflasi ringan yang berkisar dari 0% sampai 10%. Yang kedua, inflasi sedang berkisar dari 10% sampai 30%. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu berkisar antara 30% sampai 100%. Yang keempat namanya hiperinflasi, lebih dari 100%. Inflasi sendiri ada dua penyebab. Satu namanya demand pull inflation. Yang kedua ada namanya cost pull inflation. Ada yang tahu apa namanya demand pull inflation? Buka. Demand pull inflation itu sendiri adalah permintaan yang terlalu banyak sehingga harga melambung tinggi. Kalau cost pull inflation adalah kenaikan biaya produksi yang diakibatkan dari biaya bahan bakar yang naik sehingga biaya produksinya meningkat, atau juga bisa juga karena kenaikan upah tenaga kerja. Selanjutnya kita akan bahas indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen ini adalah alat ukur untuk menghitung
harga-harga yang dikonsumsi oleh masyarakat. Di mana rumusnya ada yang namanya metode agregatif sederhana. Rumusnya ia sama dengan sigma Pn per sigma P0 kali 100. Keterangannya IA sama dengan metode agregatif sederhana. Sigma Pn sama dengan harga tahun ke F atau tahun yang akan dihitung. Sigma P0 adalah harga tahun dasar. Bapak buatkan contoh soalnya. Nama barang ada namanya telur, ini rupiah per kilogram. Di sini kita buat misalnya 15.000 per kilo di tahun 2016. Terus di tahun 2004-nya kita buat di sini 36.000. Kemudian di sini harga daging ayam di tahun 2016 itu ada 20.000 per kilo. Di sini kita buat harganya 30.000 per kilo. Kemudian daging sapi karena kita buat di sini per kilo di tahun 2016 itu sebesar 40.000. Sini ada 100.000. Berdasarkan data di atas, berapa indeks harga konsumen. Kita masukkan data-data ini ke rumusnya. Rumusnya nanti IA sama dengan sigma Pn per sigma P0 kali 100. Kita hitung dulu sigma Pn-nya. Sigma Pn-nya itu tahun yang
Kalau N itu tahun yang berjalan yang di tahun 2024 ini ya. Ada 36.000 ditambah 30.000 ditambah 100.000 masukkan 66.000, 156.000. Terus kita hitung 15.000 ditambah 20.000 ditambah 40.000. Tidak punya 75.000. Enggak sih? Iya, dengan PN dimana 160.000 dibagi 75.000. Jadi berapa adik? 160.000 bagi 75.000. 2,21. Baiklah, ini indeks harganya jadi adalah 2,21. Demikianlah materi yang kami bisa Bapak sampaikan. Ada yang kalian tanyakan, ingin tanyakan? Ada. Jika nggak ada, kakak akhiri pertemuan pada kakak. Jika suatu negara memiliki kenaikan suku bunga atau indeks suku bunganya meningkat, ya, kita ambil contoh aja Indonesia lah, ya kan? Jika suku bunganya meningkat, ya kan? Langkah apa yang harus diantisipasi oleh setiap negara kalau jika suku bunganya meningkat dan proses peredaran uangnya itu cukup cepat? Jadi lebih ke langkah apa nih? Kalau suku bunganya itu meningkat, terus jumlah uang yang beredarnya itu juga meningkat, maka kan pemerintah tadi kan apabila melakukan kebijakan moneter kan. Mereka kan kebijakan moneternya itu adalah kebijakan moneter kontraktif, di mana kalau jumlah uang beredar yang banyak, terus kemudian tidak sukunya tinggi, maka orang kan akan cenderung untuk menyimpan uang, tidak ingin membelanjakan uangnya karena nilai mata uang kan turun. Jadi untuk mengatasinya ialah kebijakan moneter kontraktif. Selain itu ada lagi? Oke. Kalau nggak ada lagi, kakak akhiri pada pertemuan hari ini. Kakak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dengan bertemu